Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar tentang pernikahan dengan tema bolehkah saling menuntut. Siapa yang saling menuntut? Ya suami istri. Apa jadinya kalau suami istri saling menuntut terus menerus? Maka rumah tangganya seperti pengadilan. Karena kalau salah satu tidak mau belajar untuk dia mendengarkan, untuk dibangunnya komunikasi hati. Ini bukan komunikasi mulut loh, komunikasi hati. Kalau tidak belajar seperti itu, maka jadinya rumah tangganya adalah seperti tempat yang terbakar, yang panas terus-menerus. Itu kalau terjadi seperti itu, salah satu harus sadar dan salah satu harus mengalah. Engkau mau benar atau salah, kamu harus mengalah salah satu. Kalau mau rumah tanggamu baik. Karena memang harus begitu, harus diseimbangkan. Jadi tidak bisa umpamanya saling menuntut. Dia berubah, kalau dia tidak berubah, saya tidak mau berubah. Tidak bisa. Harus salah satu mengalah. Karena itu seringkali dalam pengajaran keluarga Indonesia saya katakan, bahwa kalian harus gantian mengalah. Mengapa? Karena kadang yang konslet istrinya, kadang yang konslet suaminya. Tetapi kalau keduanya bisa memiliki kesepahaman tentang komunikasi, gantian mengalah, maka tahu kapan mengalah. Pak, tolong beritahu saya kapan mengalah. Ya, kalau pasanganmu sudah begitu tinggi pemaksaan suaranya, kehendaknya, rasanya tidak bisa ditawar, saatnya mengalah. Tapi kalau itu tidak benar, Pak, saatnya mengalah. Tapi kalau dia itu menang-menangan terus nanti jadi kebiasaan, saatnya mengalah. Kalau dia terus-menerus dan nanti akan menjadi KDRT, saatnya mengalah. Mengapa? Tidak ada alasan. Mengapa saatnya mengalah? Karena itu yang terbaik yang harus kamu lakukan. Kalau tidak, tambah tajam. Tambah nggak karuan rumah tanggamu. Karena di saat emosi jangan mengambil keputusan yang penting. Dan kalau sudah sama-sama kencengnya bisa mengambil perkataan yang salah, mengambil keputusan yang salah, yang emosional, yang akan disesali kemudian hari. Jadi suami istri saling menuntut lebih baik janganlah. Karena home sweet home, bukan pengadilan. Bukan pengadilan. Bangun keluargamu menjadi keluarga yang nyaman. Pak, kalau saya mengalah, kemudian berikutnya saya mengalah, lalu berikutnya saya mengalah lagi, berarti saya jadi kalah-kalahan dong. Ya bisa jadi sepertinya seperti itu. Tapi jangan mudah menyerah. Ketika saatnya ada suasana yang baik untuk bicara, ajak bicara dari hati ke hati. Bukan menyalahkan. Bukan mengungkit-ungkit kesalahan. Bukan. Tapi yang terjadi adalah mencoba menyamakan frekuensi, menyamakan hati. Oh, itu bagus sekali. Jadi suami istri lebih baik membangun komunikasi hati, komunikasi batin. Bukankah suami istri harus disatukan jiwanya?
Bukankah dua kebudayaan yang berbeda dibangun menjadi budaya yang baru? Kan begitu. Jadi kalau suami istri mau rumah tanggamu nyaman, pernikahanmu enak, enak untuk dijalani berdua, bangun komunikasi hati. Berikutnya, saling memahami. Memahami apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan pasanganmu. Oh, ini tidak mudah. Ini butuh waktu, ini butuh jam terbang. Jangan ngimpi 1, 2, 3 tahun komunikasi di pernikahanmu, maka engkau akan tahu segala-galanya tentang pasanganmu. Ngimpi. Mengapa? Karena dibutuhkan waktu yang panjang. Berikutnya, kamu berubah, pasanganmu berubah. Artinya, pikirannya bisa berubah loh. Perasaan bisa berkembang loh. Keinginannya bisa berubah loh. Karena itu, perpaduan jiwa suami istri itu terus-menerus. Sampai maut memisahkan mereka. Karena pernikahan suami istri bukan pernikahan selama-lamanya, bukan. Itu hanya pernikahan di bumi ini. Pernikahan di bumi ini. Bukan pernikahan kekal. Nah, sekarang balik lagi. Kalau seorang suami menuntut istrinya berubah sementara sifat dasar istrinya seperti itu. Dan kemudian istrinya ternyata sulit untuk berubah. Pertama karena tersinggung. Mengapa kamu selalu menuntut aku berubah sementara kamu belum berubah? Wow. Dan kalau itu dibuka perdebatan panjang, maka mereka akan berdebat luar biasa. Saling menyalahkan. Kemudian saling mengungkit kesalahan. Itu corong ya. Corong ini kenceng. Apa yang terjadi? Tidak bisa didengarkan maksudnya apa. Jadi sepakati kalau mau bicara keras, salah satunya ketika ini bicara, ini diam. Ketika cukup, cobalah. Yang pihak ini menyimpulkan, oh maksudmu seperti ini ya. Ini artinya berusaha memahami pikirannya, perasaannya, keinginannya, memahami jiwanya. Dan ini mesti gantian. Dan ini belum tentu nyambung terus-menerus. Kadang nggak begitu, maksudku seperti ini. Itu wajar. Suami istri prosesnya memang jiwanya seperti itu. Repotnya salah satu nggak kuat. Repotnya salah satu memaksakan diri, harus selesai, harus beres hari ini. Belum tentu. Karena kemampuannya berbeda. Apalagi kalau saat itu lagi banyak pusing, banyak masalah, berat loh. Pak, berarti percuma ya menuntut perubahan pasangan. Saya harus katakan percuma. Perubahan pasanganmu bisa terjadi tanpa tuntutan. Mengapa? Dibicarakan dengan baik. Dicari cara supaya titik kesadaran pasanganmu itu muncul. Dan jangan menghakimi. Jangan memprasangkai, jangan menuduh. Karena menuduh tidak akan membawa pada perubahan. Membawa kepada sakit hati, ketidakpercayaan, merasa disudutkan. Kalau dia tidak diomongi dengan keras, dia tidak akan tahu. Ya coba saja. Dicoba saja. Mengapa? Semakin keras engkau menekannya, semakin kokoh dia untuk tidak berubah. Selain sakit hati, selain jengkel, berikutnya gengsi. Kenapa tidak mulai dengan menerima kekurangannya? Kenapa tidak mulai dengan coba mendengarkan kesulitannya untuk berubah? Kenapa tidak mulai dengan memperhatikan latar belakangnya? Latar belakang hidupnya atau keluarganya? Kenapa tidak memulai dengan mendengarkan apapun ungkapan hatinya? Karena saya memperhatikan orang berubah karena kesadaran. Dan orang yang sadar seringkali dikarenakan
pembicaraan, suasana yang tepat yang menyentuh hatinya. Kalau sudah tambah sakit hati, oke sebentar edit. Kalau sudah yang namanya tersinggung, sakit hati, apalagi gengsi, dia ingin berubah tapi karena gengsinya dia tidak mau berubah. Tadinya ingin berubah tapi karena gengsi jadi tidak mau berubah. Repot jadinya. Jadi sebaiknya bagaimana Pak? Bukankah suami istri harus saling belajar, saling koreksi diri? Coba bicarakan dengan baik-baik. Jangan menuntut, jangan menuduh, jangan menyalahkan. Berikan kepercayaan kepada pasanganmu, berikan kelembutan, berikan kesempatan untuk berubah. Dan sabarlah, jangan ngimpi perubahan langsung. Bicara hari ini langsung berubah besok, minggu depan. Kadang orang butuh beberapa kali percobaan untuk dia berubah dengan tetap. Kalau dia umpamanya mengatakan sesuatu, berjanji sesuatu dan tidak bisa menepatinya seluruhnya, tapi dia sudah berusaha, kenapa engkau tidak mulai dengan dorongan? Bicarakan dengan baik, nggak apa-apa lah. Kayak berikutnya akan lebih baik ya. Artinya jangan dengan tuntutan, dengan pengertian, dengan kelembutan, dengan cinta, dengan kesabaran, dan lebih lagi dengan doa. Doakan pasanganmu supaya berubah. Kurangi perkataan-perkataan negatif yang menyatakan bahwa dia tidak akan berubah. Jangan ngomong seperti itu. Kalau engkau percaya pasanganmu akan berubah, perkatakan bahwa dia akan berubah. Dari orang yang sumbu pendek menjadi sumbu panjang. Dari orang yang mudah tersinggung menjadi orang yang sabar, tidak mudah tersinggung. Pakai perkataan-perkataan iman kepada pasanganmu. Wow, akan sangat menarik. Jadi, lebih baik jangan tuntut pasanganmu. Bicaralah dengan baik-baik. Berikan cinta dan kelembutanmu, pengertianmu. Lalu doakan pasanganmu. Dia akan berubah tanpa dituntut. Kita akan lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.